Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafda Nailal Iza. Saya Yasha Irfadana. Dan saya Mutiara Dewi. Kami dari SMA NU Al-Ma'ruf Kudus akan mempresentasikan karya tulis kami yang berjudul Substansi Budaya Empat Negeri Termanifestasi di Menara Kudus. Latar belakang penulisan karya tulis kami yang pertama, budaya merupakan aset bangsa sebagai hasil peradaban yang mempunyai nilai filosofis tinggi, sehingga sangat berharga digunakan untuk perluasan berbagai ilmu pengetahuan dan pengembangan sejarah. Yang kedua, warisan budaya perlu dilindungi, dirawat, dan dilestarikan, agar budaya yang menjadi jati diri bangsa ini akan tetap lestari sepanjang masa. Yang ketiga, Menara Kudus merupakan bukti jejak-jejak kebudayaan masa lalu di Kabupaten Kudus. Kemudian bangunan-bangunan pendukung bukti kekayaan budaya yang ada di sekitar Menara Kudus adalah Masjid Al-Aqsa dan Makam Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan seorang tokoh penyebar ajaran agama Islam di Kudus melalui pendekatan seni dan budaya yang berhasil memadukan unsur Hindu-Buddha, kolonial, Arab, dan Tionghoa. Adapun rumusan masalah dalam karya tulis kami yang pertama, apa saja jejak manifestasi budaya empat negeri di Menara Kudus? Yang kedua, bagaimana upaya pengembangan empat budaya di Menara Kudus dan daerah sekitarnya? Tujuan penelitian kami yang pertama, mendeskripsikan jejak manifestasi budaya empat negeri di Menara Kudus. Yang kedua, mendeskripsikan upaya pengembangan empat budaya di Menara Kudus dan daerah sekitarnya. Manfaat penelitian kami yang pertama, memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya Menara Kudus sebagai benda bersejarah. Yang kedua, menambah pengetahuan terkait budaya dan sejarah di Menara Kudus dan daerah sekitarnya. Kemudian landasan teori. Yang pertama ada pengertian substansi. Substansi menurut Ainur Rahman Hidayat, substansi menjadi sumber dasar dan independen dari satu kesatuan realitas yang menjadi subjek terakhir semua penjelasan atau keterangan yang dikatakan tentangnya. Kemudian yang kedua, pengertian budaya menurut Kojaningrat. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, bentuk kata dari budi yang artinya akal. Budaya sebagai budi dan daya berupa cipta, karsa, dan rasa. Kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa. Kemudian yang ketiga, pengertian manifestasi. Menurut KBBI, manifestasi adalah perwujudan sebagai suatu pernyataan perasaan atau pendapat. Termanifestasi dengan imbuhan berarti terwujud yang dapat dilihat dengan mata. Kemudian yang keempat, empat negeri. Menurut Syekh Wandi, agama Buddha dan Hindu adalah agama yang dianut oleh masyarakat Kudus sebelum Islam datang. Kemudian menurut Solihin Salam, budaya Arab dan agama Islam di Kudus disebarkan oleh para pedagang serta ahli sufi yang dipelopori oleh para wali yang ada di Kabupaten Kudus. Menurut Muhammad Rashid dan Lina Kusindayati, catatan sejarah mendedahkan jejak bangsa Cina di Kudus sejak era dinasti Han, yakni sekitar tahun 206 sampai tahun 220 sebelum Masehi. Menurut Syekh Wandi, kota Kudus menjadi ibu kota kabupaten di bawah kekuasaan Belanda sejak abad ke-18. Kemudian Menara Kudus. Menurut Umar Ali, kata menara berasal dari bahasa Arab, manara, yang berarti menaruh. Menaruh maksudnya menaruh cahaya di atas mercusuar. Menurut Ali Romdoni, cerita tentang Sunan Kudus tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan Menara Kudus yang telah kesohor. Pemaknaan menara sebagai bentuk toleransi dan penghargaan terhadap kelompok yang berbeda. Selanjutnya, metode penelitian. Sasaran penelitian kami berupa Masjid Al-Aqsa, Kelenteng Hok Lingbyo,
peninggalan kereta api Werkuyutan, dan Bendung Wilalung. Adapun sumber data diperoleh dari yang pertama ada hasil wawancara dengan Bapak Agus Haryanto sebagai Kepala Desa Kalirejo pada tanggal 25 Januari 2022 di kediaman beliau, serta wawancara dengan Saudara Arda Pradana sebagai petugas operasional dan pemeliharaan Bendung Wilalung pada tanggal 26 Januari 2022. Kemudian yang kedua ada teknik observasi yang dilakukan secara langsung di Menara Kudus, Kelenteng Hoalingbio, peninggalan kereta api Werkuyutan, dan Bendung Wilalung. Selanjutnya teknik analisis data yang kami gunakan adalah teknik induktif, di mana kami mengumpulkan data-data secara khusus, kemudian kami menarik kesimpulan secara umum. Pada bagian pembahasan pada karya tulis ilmiah kami, yang pertama yaitu jejak manifestasi budaya 4 negeri di Menara Kudus. Yang kedua yaitu upaya pengembangan 4 kebudayaan di Menara Kudus dan di daerah di sekitarnya. Pada bahasan jejak manifestasi budaya 4 negeri di Menara Kudus, yang pertama yaitu jejak Hindu. Jejak Hindu terdapat pada bangunan Menara Kudus sendiri, yaitu pada kaki Menara Kudus yang menyerupai Candi Jago di Singosari. Yang kedua yaitu pada tempat wudhu atau padasan di sebelah selatan Masjid Menara Kudus berjumlah 8 dengan di atasnya terdapat arca yang merupakan motif Hindu-Buddha. Tradisi turun-menurun yang dilakukan adalah pajamasan keris Cintoko dan larangan penyembelihan sapi sebagai upaya penghormatan pada masyarakat Hindu. Yang kedua yaitu jejak Arab. Jejak Arab terdapat pada Masjid Menara Kudus, yaitu pada prasasti batu di atas serambi Masjid Menara Kudus dan prasasti Tajdid yang berada pada mihrab Masjid Menara Kudus. Yang ketiga yaitu jejak Tionghoa. Jejak Tionghoa sendiri terdapat pada bangunan Menara Kudus, yakni berupa 32 buah piring yang menghiasi badan Menara Kudus. Kelenteng Hoalingbio sebagai jejak Tionghoa yang terdapat di daerah sekitar Menara Kudus. Jejak peninggalan kolonial sendiri salah satunya yaitu kereta api Werkuyutan dan Bendung Wilalung. Upaya pengembangan 4 kebudayaan di Menara Kudus dan daerah di sekitarnya. Pertama, kompleks kuliner dan cenderamata khas Kudus. Di sini kita bisa memanfaatkan teras Menara Kudus menjadi sebuah kompleks yang menjajankan cenderamata dan kuliner khas Kudus. Untuk kuliner di sini kita bisa menjajankan seperti soto kambing, soto kerbau, jenang Kudus, dan sate Kudus. Sedangkan untuk cenderamata di sini kita bisa menjual gantungan kunci berbentuk menara, kaos dengan gambar warisan kebudayaan di Kabupaten Kudus, dan serta tas bordiran khas Kudus. Kedua, pendayagunaan Bendung Wilalung sebagai wisata edukasi. Dalam pengembangannya, di sini kita bisa menjadikannya sebagai wisata edukasi dengan menanam berbagai buah-buahan di sekitar bendungan sebagai daya tarik masyarakat untuk datang dan mengedukasi tentang sejarah peninggalan Belanda yang berupa Bendung Wilalung. Ketiga, eksploitasi kereta api Werkuyutan. Di sini kita bisa memanfaatkan peninggalan Belanda sebagai tempat pertunjukan seni tari daerah Kudus dan sebagai tempat prewedding, foto prewedding. Maaf. Dan di sini kita juga bisa membangun sebuah museum yang menceritakan tentang sejarah kereta api di Kudus pada zaman masa kolonial dulu. Ketiga, pertunjukan barongsai. Untuk pertunjukan barongsai ini kita bisa lakukan setiap hari Minggu di alun-alun Simpang 7. Dan selain itu kita juga bisa membuat alun-alun Simpang 7 menjadi sebuah kota Cina di malam Minggu dengan menambahkan lampion-lampion pada hari Minggu di langit-langit Simpang 7. Berikutnya adalah penutup. Penutup berisi simpulan dan saran. Simpulan dari pembahasan kami, yang pertama,
Menara Kudus menjadi pusat perkembangan berbagai budaya, di antaranya Hindu-Buddha, Arab, Tionghoa, dan kolonial yang bisa dilihat dari peninggalannya yang khas. Kemudian kedua, diperlukan strategi pengembangan agar kekayaan historis di Kudus bisa tetap lestari dengan berbagai terobosan secara efektif. Saran dari kami, yang pertama, perlunya mengingatkan kepada masyarakat, utamanya generasi muda, akan kekayaan sejarah peradaban di Kudus yang mempunyai segudang pengetahuan. Kemudian kedua, sangat penting mempertahankan bangunan-bangunan tua bersejarah dengan merenovasi beberapa bagian yang mungkin sudah tidak layak, akan tetapi tetap mempertahankan budaya asli peradabannya. Sekian dari kami. Terima kasih atas segala perhatian. Ya, terima kasih. Tadi sudah saya sempat membaca dan agak menikmati tulisannya, tapi kemudian saya melihat presentasi seandainya artikulasinya itu bagus, maka tentu lebih melengkapi ya. Dan kemudian dibuktikan dengan serangkaian penggalian data yang terupdate sampai kemudian di backup dengan foto-foto dokumentasi. Secara tulisan kami mengapresiasi ini. Tapi ada satu hal yang sempat digambarkan bahwa menara itu menjadi manifestasi dari dari budaya 4 negeri ya. Lalu dibuktikan dengan 3. Tadi itu ada yang dari aspek India, Hindu-Buddha, kemudian dari Arab dan dari Tionghoa. Nah, yang belum tergambar manifestasinya itu adalah yang Eropa, yang kolonial, yang Eropa tadi itu. Justru membuat atau melebar ke mana tadi yang disampaikan? Oke. Itu kan berarti tidak menyatu dalam menara. Padahal judulnya adalah 4 negeri itu tercermin dalam Menara Kudus ini. 3-nya sudah tereksplor, tapi yang 1 belum. Yang kolonial, yang Eropa itu belum tergambar di Menara Kudus ini. Kira-kira ini judulnya begitu ataukah justru termanifestasi di Kota Kudus, bukan di Menara Kudus? Karena ada satu aspek yang belum sampaikan atau belum diketemukan. Nah, mungkin bisa diklarifikasi itu. Termanifestasi di Menara Kudus atau termanifestasi di Kota Kudus? Kalau di Kota Kudus maka relevan. Jika kemudian ada satu aspek budaya yang tidak tercermin di sini, tapi ada di Kota Kudus yang lain. Itu. Tapi kalau judulnya adalah termanifestasi di Menara Kudus, maka tentu 4-4-nya harus ada. Yang sudah tersebut tadi ada 3. India, kemudian yang kedua Tionghoa, Arab, yang Eropa masih belum disebutkan. Nah, mungkin bisa melengkapi. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, untuk peninggalan Belanda sendiri, sebenarnya kami sudah hendak mencari, tapi karena keterbatasan waktu dan keterbatasan literatur serta jurnal, kami tidak bisa menambahkan. Selain itu juga, kami mendapat informasi dari guru kami kalau kompleks menara ini pernah merenovasi oleh pihak Belanda, tapi karena kekurangan data, kami tidak bisa memasukkan informasi tersebut. Begitu. Sebetulnya ada ya jejak sejarah pernah ada intervensi dari Iya. dalam data maupun presentasi atau memang nggak ada? Belum valid. Kamu kira-kira jalan pikiranmu nek golek data itu kemana? Tentang benda cagar budaya. Ayo, enggak kira-kira gini. Iki aku tuku kopi. Kopi ini katakan kopi NTT atau Rinjani. Iki padahal neng Kudus. Aku golek kopi iki ning ndi gitu loh. Bayanganmu. Wes bingung. Bingung. Balai Cagar Budaya Prambanan. Itu kamu tanya ada. Kowe kan iso takok paman Google. Paman Google Balai Arkeologi Cagar Budaya itu di mana? Itu alamatnya di kan selesai. Oke. 1. Disebutkan di situ di karyamu ini tentang stasiun. Oke. Tentang Waduk Wilalung. Peninggalan Belanda mbok taune digoleki. Untuk tahun Bendung Wilalung dibangun pada tahun 1908 dan selesai pada tahun 1918. Bener. Stasiun? Nah,
kereta api masuk ke Kudus kalau nggak salah bulannya Maret cetok kelingan aku. Kalau salah tanggalnya 24 1884. Ya. Jadi gini teorinya. Setelah ini sekali lagi edukasi untuk semua ya. Untuk semuanya. Mungkin mohon maaf di sekolah tidak disampaikan. Semua studi geologi, studi antropologi, studi hidrologi tentang Pulau Jawa, Nusa Kendeng dan Pulau Muria. Jadi dulu itu Muria itu pulau, ya. Terjadi pendangkalan hebat, pendangkalan paling hebat terjadi abad 17, 18. Artinya 1600 berapa sampai 1700 berapa itu begitu. Jadi kalau 1700 piro aja diunekno abad 17 tapi abad 18. Nah, itu terjadi pendangkalan hebat sehingga akhirnya Pulau Muria menyatu dengan Pulau Jawa. Tapi itu dengan catatan masih ada rawa-rawa. Tapi artinya kalau itu dikatakan selat sudah hilang. Nah, lalu teorinya Jalan Raya Pos di Andeles, Anyar Panarukan dibangun 1805. Ya. Itu ada itu. Mbah Google ono, tapi ya hati-hati nih Mbah Google. Nah, setelah itu habis Jalan Raya di Andeles baru kereta api gitu. Kereta api pertama di mana? Stasiun pertama, kereta api pertama di Indonesia di mana? Semarang. Ya. Setahun kemudian, 2 tahun kemudian masuk Demak, setahun kemudian masuk Kudus. Nah, karena saya ngomong gitu karena ini sejarah Kudus yang belum banyak diketahui, padahal ini literatif. Itu memang terjadi Pak. Akulturasi budaya macam-macam, terjadi kebangkitan ekonomi dan sebagainya. Itu membongkar stasiun. 24 Maret 1884. Jadi dan orang salah paham, salah sangka, stasiun pertama dikira yang di Wergu itu. Bukan. Stasiun pertama itu nenggone depan kanan Liwon. Yang jadi kios-kios itu depan Masjid Al-Ma'ruf ya. Nah, itu stasiun pertama kereta api. Sekali lagi saya tidak ngawur. Saya dapat data dokumentasi dari Divisi Heritage PT KAI. Jadi sekali lagi ini juga sekaligus untuk Bapak Ibu guru. Disinilah muatan lokal yang kira-kira lebih dahsyat sesungguhnya dari sejarah mainstream. Dan ini tidak banyak diketahui. Saya karena ini terus terang saya tidak akan masuk ke diskursus, ke kontroversi-kontroversi tentang menara sebagai sebuah arsitektural dan sebagai sebuah sejarah antropologi. Saya tidak masuk terlalu jauh ke sana. Saya mengikuti alur kamu itu. Ini hanya sekedar tambahan catatan biar kalau kamu ingin memperkaya ini silakan ini diperkaya itu. Jadi stasiun dibongkar tahun piro, terus perdana kereta api masuk tahun berapa, Wilalung bahkan ditarik Wilalung itu anunya siapa? Nek coro saiki kontraktore. Tak kasih bocoran, kontraktore Wilalung itu yang buyutnya Victor, putra mahkota Jarum. Yang buyut deh ya, bukan yang mbah ya, yang buyut. Itu Pak Victor. Pak Victor itu putra mahkota Jarum, itu buyute. Jadi mbae Pak Bambang Hartono karo Budi Hartono, orang terkaya di Indonesia gitu loh. Ya. Nah, itu Wilalung. Satu paket dengan Wilalung mana saja? Sekarang irigasi kalau kamu bilang. Satu paket proyek irigasi waktu itu yang satu paket dengan Wilalung. Ayo, enggak tahu. Karena kebetulan bukan saya wawancara tapi rekan saya. Nah. Nah, saya ngomong Wilalung karena ini adalah pola tata kelola irigasi modern di Kudus kala itu. Yang sampai sekarang proyek Kedungombo itu sesungguhnya mengambil dokumen itu gitu loh. Tak tahu ya, Bendung Suru sampai Bendung Tambak Lulang itu satu paket gitu loh. Satu paket dengan Wilalung. Nah,
Kenapa bangun itu? Karena untuk mendongkrak produktivitas pikir rendeng. Pabrik gula itu membutuhkan air. Maka ono saluran sing teko tambak apa iku ngene panjang itu, lingkar itu masuknya ke pikir rendeng itu loh. Masuk pikir rendeng keluar lagi. Terus campur limbah. Oke. Ya. Makasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.